Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan dan mempresentasikan tugas akhir basis data yang dibuat oleh Muhammad Lutfi Semajaki Hatta, saya sendiri dengan NIM 23 dan teman saya Habibie Nur Ilham 23257. Di sini ada 4 daftar isi, yaitu pendahuluan, entitas dan atribut, diagram, skema dan normalisasi, dan implementasi database dan query. Pendahuluan. Pembuatan tugas proyek basis data ini bertujuan untuk merancang database yang mendukung pengelolaan proses bisnis di setiap apotek, khususnya melalui penerapan store prosedur. Store prosedur merupakan kumpulan perintah SQL yang disimpan di dalam database dan dapat dijalankan secara otomatis untuk mempercepat serta memastikan konsistensi operasional. Dalam konteks apotek, store prosedur digunakan untuk mengelola berbagai aktivitas seperti pencatatan transaksi, penjualan obat, pengecekan obat, stok obat, pemrosesan resep dari dokter, hingga pengelolaan data pelanggan dan pemasok. Proyek ini mencakup analisis kebutuhan data, perencanaan struktur tabel, hubungan antar tabel, dan implementasi store prosedur. Beberapa fitur penting yang dirancang meliputi: 1. Pengecekan stok obat. Memastikan ketersediaan obat sebelum transaksi. 2. Penjualan obat. Mengelola proses penjualan dan otomatisasi pengurangan stok. 3. Pemrosesan resep. Memvalidasi resep dokter dan mencatat transaksi terkait. 4. Pengelolaan data mencakup pelanggan, pemasok, dan detail obat. Dengan desain ini, store prosedur akan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keamanan data. Selain itu, sistem yang dirancang juga memungkinkan integrasi dengan antarmuka aplikasi apotek untuk mendukung manajemen yang lebih baik dan optimal. Proyek ini menjadi dasar pengembangan sistem informasi apotek yang terstruktur dan terotomasi. Entitas dan atribut. Di sini ada 5 entitas, yaitu entitas pemasok dengan atribut kode pemasok, nama pemasok, alamat, nomor telepon, dan email. Dan entitas obat, kode pemasok, nama obat, resep obat, harga, dan stok. Dan ketiga adalah entitas staf, kode staf, nama staf, jabatan staf, nomor telepon, email. Dan yang keempat adalah entitas pelanggan, kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Dan yang terakhir adalah entitas transaksi yang terdapat di transaksi, kode staf, kode pelanggan, dan kode obat, total harga, dan tanggal transaksi. Di sini terdapat 3 foreign key, di sini 1 foreign key. Sudah. Dan sekarang diagram, skema, dan normalisasi yang akan disampaikan oleh teman saya Habibie. Oke, sekarang diagram skema dan normalisasi. Skema dan diagram. Kita ada pemasok, obat, staf, transaksi, sama pelanggan. Nah, di gambar samping itu ada pemasok, itu ada primary key kode pemasok. Ya, lanjut di tabel obat ada primary key kode obat, juga foreign key kode pemasok. Lanjut ke staff, itu ada primary key kode staff. Lanjut ke transaksi, itu ada foreign key, itu ada 3, yaitu kode staff, kode pelanggan, kode obat. Lanjut ke pelanggan, itu ada primary key kode pelanggan. Lanjut lanjut. Nah, dari gambar di atas menunjukkan diagram relationship diagram yang menggambarkan hubungan antara entitas dalam sistem pengelolaan apotek. Diagram ini mencakup beberapa entitas utama berikut. 1. Pemasok, menyimpan informasi tentang pemasok obat dengan atribut seperti kode pemasok, nama pemasok, alamat, nomor telepon, dan email. Hubungan pemasok dengan entitas obat adalah 1 sebanyak 1 banding M, di mana satu pemasok dapat menyuplai banyak obat.
Dua, obat, yaitu menyimpan data obat dengan atribut seperti kode obat, kode pemasok, nama obat, resep obat, harga, dan stok. Entitas ini terhubung dengan pemasok sebagai sumber penyedia obat. 3. Pelanggan, menyimpan informasi pelanggan dengan atribut kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Pelanggan terlibat dalam transaksi pembelian obat. 4. Staf, yaitu berisi data staf apotek yang melayani transaksi dengan atribut seperti kode staf, nama staf, jabatan, nomor telepon, dan email. 5. Transaksi merupakan entitas untuk mencatat data transaksi dengan atribut seperti ID transaksi, kode staf, kode pelanggan, kode obat, total harga, dan tanggal transaksi. Entitas ini memiliki foreign key ke entitas pelanggan, staf, dan obat. Hubungan ini dirancang untuk memastikan integritas data dan mendukung proses bisnis seperti pembelian stok obat, serta pencatatan transaksi secara terstruktur dan efisien. Untuk normalisasi tabel tersebut tidak ada karena tidak ada ketergantungan transitif. Lanjut, implementasi database dan query. Nah, jadi ini untuk implementasi database dan query-nya. Lanjut. Gambar di atas adalah bukti atau pengimplementasi database dan subquery dengan desain ini. Store prosedur akan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keamanan data. Selain itu, sistem yang dirancang juga memungkinkan integrasi dengan termuka aplikasi apotek untuk mendukung manajemen yang lebih optimal. Proyek ini menjadi dasar pengembangan sistem informasi apotek yang terstruktur dan terotomasi. Lanjut. Oke, mungkin sekian dari PPT itu, mungkin dilanjut ke Mas Lutfi untuk Implementasian langsung di shell, kita ketik MySQL, terus kita show table. Dan kita tampilkan obat serta kita tampilkan isinya. Nah, di sini ada isi dari tabel obat yang terdapat kode obat, pemasok, nama obat, resep obat, harga, dan stok. Selanjutnya adalah stock. Nah, di sini ada kode pemasok, nama pemasok, alamat, tempat telepon, dan email. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada 5 pemasok, yaitu Dian Haryanto, Eka Pratama, Fani Rizky, Hendra Pratama, Iman Setiawan. Dan selanjutnya kita tampilkan staff. Nah, di sini terdapat kode staff, nama staff, jabatan, nomor telepon, dan email. Selanjutnya kita lihat isinya dari staff. Itu terdapat 5 staff, ada Andi Budi, Citra Dian Gina, terdapat penanggung jawab, administrasi obat, dan kasir. Selanjutnya kita tampilkan struktur pelanggan. Di sini ada kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Dengan isinya ada terdapat 10 pelanggan tetap yang berisikan kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon masing-masing. Dan yang terakhir, transaksi. Nah, ini adalah
struktur transaksi, dan yang di atas ini adalah 1000 data dari transaksi yang dijalankan pada sebelumnya. Terdapat 1000 transaksi. Nah, terdapat 1000 transaksi di sini. Mungkin cukup sekian presentasinya. Maaf apabila banyak kesalahan. Nuhun waktu turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.